Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita lanjutkan terjemahan Kitab Al-Hikam. Bagi yang baru menyimak, supaya lebih paham, terjemahan ke-1 dan ke-2 ada di video sebelumnya, yang linknya ada di deskripsi. Kekerasan semangat, perjuangan itu, tidak dapat menembus tirai takdir, kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu, tidak dapat menembus keluar dari takdir, maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tiadalah kamu berkehendak, kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur seisi alam. Surah Kuwirat 29. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Surah Al-Insan 30. Istirahatkan dirimu, pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus melulu mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan, maka tidak usah risau pikiran perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba, atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda kurangnya iman. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan, ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya, makanan kebutuhannya, Allah yang menjamin rizkinya juga terhadap kamu. Surah Al-Ankabut 60. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang, dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami, Allah, tidak menuntur kamu supaya mencari rizki. Kami, Allah, yang menjamin rizkimu, dan akibat kemenangan yang terakhir, bagi orang yang bertakwa. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kami. Di sini ada dua. 1. Yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh suudhan terhadap Allah. Kedua, yang dituntut oleh Allah, maka jangan kau abaikan. Hambaku taatilah semua perintahku, dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya demikian, mengapakah orang-orang mengagungkan orang yang kaya, pemboros dan menghina ahli-ahli ibadat, dan mengikuti tuntunan Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sedang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan, diabaikan. Padahal yang demikian itu berarti mempercayai sebagian kitab Allah, dan mengabaikan, kafir, terhadap sebagian isi kitab Allah. Mereka berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai tanpa usaha, yaitu bagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu, dan rizki yang menjadi bagiannya, tetapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha, yaitu pahala yang besar dan amal-amal ibadat dan dagangan yang tidak akan rusak. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yanglah kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang engkau tentukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya,
sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas selalu baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Tuhan yang Maha Mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Belas Kasih lagi mengetahui dan bijaksana itu, walaupun pada lahirnya pahit dan pedih rasanya. Namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa, kemudian belum juga tercapai keinginannya, janganlah keburu patah harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan surah Yunus ayat 89, sungguh telah diterima doamu berdua, Musa dan Harun alaihi salam, yaitu tentang kebinasaan Firaun dan tentaranya, maka hendaknya kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa. Dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Maka terlaksananya kebinasaan Firaun yang berarti setelah diterima doa itu, sesudah 40 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, pasti diterima doamu itu selama tidak keburu, yaitu berkata, aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang berdoa, melainkan pasti diterima Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, atau untuk memutuskan hubungan famili. Abul Abbas Al-Marsi ketika sakit, datang seorang sambang kepadanya lalu berkata, semoga Allah menyembuhkan kau, afaqaullahu. Abul Abbas tinggal diam tidak menyambut kata-kata itu. Kemudian orang itu berkata pula Allah yuafika. Maka dijawab oleh Abul Abbas, apakah kau kira saya tidak minta afiah kepada Allah? Sungguh saya telah minta afiah, dan penderitaanku ini termasuk afiah. Ketahuilah Rasulullah minta afiah dan ia berkata, selalu bekas makanan haibar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar As-Siddiq minta afiah dan mati terkena racun. Umar bin Khattab minta afiah dan mati terbunuh. Utsman bin Affan juga minta afiah dan juga mati tertikam. Ali bin Abi Thalib minta afiah juga mati terbunuh. Maka bila kau minta afiah kepada Allah, mintalah menurut apa yang ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerah menurut kehendak Tuhannya, dan mempercayai bahwa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik baginya, meskipun tidak cocok dengan kemauan hawa nafsunya. Dan syarat utama untuk diterimanya suatu doa, ialah keadaan terpaksa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa, apabila berdoa, minta kepadanya. Keadaan terpaksa itu, bila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah, tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan perantara baik dari luar yang berupa benda, atau dari dalam dirinya sendiri. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmat-Nya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, mengira, mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaibiyah, ketika Rasulullah menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah dan melaksanakan ibadat umroh dengan aman sejahtera. Yang tersebut dalam surat Al-Fatih ayat 27.
Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaibiyah, yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, "Bilakah tibanya bantuan, pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba, amat dekat. Surah Al-Baqarah 214. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.